Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Resmida Butar-Butar yang akan bertugas sebagai moderator dalam video pembelajaran materi yang berjudul Sistem Harga Pokok Standar. Adapun anggota kelompok saya adalah Romasina Baban sebagai pemateri 2 dan Helmi Windadamanik sebagai pemateri 3. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas beberapa materi tentang sistem harga pokok standar, di mana materi yang pertama yaitu ada pengertian sistem standar, yang kedua ada manfaat biaya standar, yang ketiga ada penentuan biaya standar, yang keempat ada analisis penyimpangan, dan yang terakhir ada prosedur akuntansi sistem harga pokok. Baiklah, materi yang pertama yaitu sistem standar. Selanjutnya pengertian sistem standar. Standar merupakan tolak ukur untuk mengukur kinerja yang berhubungan dengan harga dan kuantitas. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka untuk menciptakan satu satuan produk berdasarkan kondisi operasional yang terjadi saat ini. Biaya standar dilakukan dalam rangka mengetahui jumlah bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu satuan produk tertentu. Adapun aktivitas sistem standar yaitu yang pertama, penentuan standar. Penentuan standar dilakukan dengan melihat kondisi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Standar dibuat berdasarkan kapasitas kerja kondisi normal, sehingga sangat mungkin untuk dapat dicapai, tetapi tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menurunkan produktivitas karyawan. Penentuan standar ini harus dilakukan dengan tepat sehingga dapat memotivasi karyawan untuk dapat mencapainya. Yang kedua, pengumpulan biaya sesungguhnya. Pengumpulan biaya yang sesungguhnya dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok pesanan atau metode harga pokok proses sesuai dengan jenis usaha dari entitas. Yang ketiga, ada analisis selisih. Berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi dan telah dicatat, dilakukan perbandingan dengan biaya standar yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian dianalisis terhadap selisih yang terjadi. Tujuan analisis untuk mengidentifikasi proses yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, baik positif maupun negatif, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk produksi berikutnya. Selanjutnya, materi yang kedua ada manfaat biaya standar. Biaya standar berfungsi sebagai alat pengendalian biaya. Penentuan jumlah input yang seharusnya digunakan per unit output adalah keputusan yang berhubungan dengan standar kuantitas. Biaya standar membantu perencanaan dan pengendalian dalam acuan dalam pembuatan anggaran, sistem pengendalian biaya, membantu dalam penetapan harga jual dan kontrak jual beli, menilai produktivitas entitas, meningkatkan efisiensi entitas, dan menyajikan laporan biaya dengan lebih cepat. Selanjutnya, kelemahan biaya standar. Terdapat beberapa kelemahan biaya standar yaitu yang pertama, tingkat keketatan dan kelonggaran dalam penetapan biaya standar tidak dapat ditentukan dengan tepat. Yang kedua, kondisi operasional yang dinamis karena dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal lain yang dapat mengakibatkan penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Yang ketiga, perlu dilakukan penyesuaian yang terus-menerus untuk memastikan biaya standar benar-benar mencerminkan situasi operasional saat ini. Selanjutnya, jenis biaya standar. Terdapat 3 jenis standar yang menjadi dasar bagi entitas. Jenis standar tersebut adalah standar teoritis, standar dasar, dan standar efisien. Berikut penjelasan ketiga jenis standar tersebut. Yang pertama, standar teoritis. Standar teoritis adalah standar yang berdasarkan kondisi sangat ideal bahwa setiap komponen biaya seperti bahan baku, tenaga kerja, serta fasilitas-fasilitas pendukung dalam kondisi yang sangat efisien, tetapi pada kenyataannya sulit tercapai. Yang kedua, standar dasar. Standar ini merupakan standar yang dibuat berdasarkan kondisi-kondisi historis entitas. Standar ini juga dapat digunakan sebagai penilaian untuk mengukur produktivitas entitas. Yang ketiga ada standar efisien. Standar ini merupakan standar yang disusun berdasarkan kondisi kerja yang paling efisien dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam proses pelaksananya. Standar ini digunakan dalam pelaksanaan produksi entitas karena merupakan standar
realistis yang dapat dicapai entitas dengan penerapan efisiensi pada prosesnya. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga ada penentuan biaya standar. Yang pertama, biaya bahan baku standar. Pengukuran penyimpangan antara biaya aktual bahan baku dengan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Penyimpangan harga bahan baku atau material price variance mengukur perbedaan antara berapa yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa yang secara aktual dibayar. Bahan baku standar terdiri dari yang pertama, masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu yang disebut dengan kuantitas standar. Yang kedua, harga persatuan dari kuantitas standar tersebut yang disebut dengan harga standar. Harga standar ditentukan berdasarkan informasi dari pemasok atau pihak lain yang memungkinkan berubahnya harga ini di masa yang akan datang. Harga yang berlaku saat penyusunan standar atau harga yang diperkirakan merupakan harga normal dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari yang pertama, jam tenaga kerja standar. Penentuan jam tenaga kerja standar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja untuk produksi produk tertentu pada periode sebelumnya. Yang kedua, membuat keseluruhan operasi produksi pada kondisi normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan perhitungan wajar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kegiatan produksi. Produk perhitungan jam tenaga kerja standar juga melibatkan waktu yang dibutuhkan tenaga kerja untuk istirahat serta menunggu proses lain, seperti pengadaan bahan baku, pemeliharaan mesin, perbaikan mesin, dan lainnya. Biaya tenaga kerja yang kedua yaitu ada tarif upah standar. Dalam menentukan tarif upah standar, diperlukan informasi mengenai kegiatan seperti waktu pengerjaan produksi suatu produk dan upah yang harus dibayarkan. Selain itu, penentuan tarif upah standar dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dengan karyawan, data upah masa lalu, atau perhitungan tarif upah pada kondisi normal. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik standar. Penentuan biaya overhead pabrik standar dengan cara membagi biaya overhead pabrik yang dianggarkan dengan kapasitas normal. Materi yang keempat yaitu analisis penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan biaya bahan baku. Pada penyimpangan biaya bahan baku ini terdiri dari yang pertama, penyimpangan harga bahan baku. Penyimpangan harga bahan baku merupakan selisih antara harga bahan baku standar dengan harga bahan baku yang sesungguhnya. Rumusnya yaitu SHB sama dengan HS dikurang HST dikali KS. Keterangannya, SHB sama dengan selisih harga bahan baku, HS sama dengan harga sesungguhnya, KS sama dengan kuantitas sesungguhnya bahan yang digunakan, HST sama dengan harga standar. Jika HS lebih besar dari HST, maka SHB tidak menguntungkan. Dan jika HS lebih kecil dari HST, maka SHB menguntungkan atau laba. Yang kedua yaitu penyimpangan kuantitas bahan baku. Penyimpangan kuantitas bahan baku merupakan selisih antara pemakaian bahan baku standar dengan pemakaian bahan baku yang sesungguhnya. Rumusnya yaitu SKB sama dengan KS dikurang KST dikali HST. Dengan keterangan, SKB sama dengan selisih kuantitas bahan baku, KS sama dengan kuantitas sesungguhnya yang digunakan, HST sama dengan harga standar, KST sama dengan kuantitas standar. Jika KS lebih besar dari KST, maka SKB tidak menguntungkan. Dan jika KS lebih kecil dari KST, maka SKB menguntungkan. Yang kedua yaitu penyimpangan biaya tenaga kerja langsung. Pada penyimpangan biaya tenaga kerja langsung ini terdiri dari yang pertama, penyimpangan tarif tenaga kerja. Penyimpangan tarif tenaga kerja merupakan selisih antara tarif tenaga kerja standar dengan tarif tenaga kerja yang sesungguhnya. Rumusnya yaitu STU sama dengan TS dikurang TST dikali JS. Dengan keterangan STU sama dengan selisih tarif upah langsung, TS sama dengan tarif upah langsung sesungguhnya, dan TST sama dengan jam sesungguhnya, dan JS sama dengan tarif standar. Jika TS lebih besar dari TST, maka STU tidak menguntungkan.
Dan jika TS lebih kecil dari TST, maka STU menguntungkan. Yang kedua, penyimpangan efisiensi tenaga kerja. Penyimpangan efisiensi tenaga kerja merupakan selisih antara jam kerja standar dengan jam kerja sesungguhnya. Rumusnya yaitu SEUL sama dengan JS dikurang JST dikali TST. Dengan keterangan SEUL sama dengan selisih efisiensi upah langsung, JS sama dengan jam kerja sesungguhnya, JST sama dengan jam kerja standar, TST sama dengan tarif upah standar. Jika JS lebih besar dari JST, maka SEUL tidak menguntungkan. Dan sebaliknya, jika JS lebih kecil dari JST, maka SEUL menguntungkan. Yang ketiga ada penyimpangan biaya overhead pabrik. Pada penyimpangan biaya overhead pabrik ini terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode dua selisih. Pada metode dua selisih ini terdiri dari yang pertama, selisih terkendali. Selisih terkendali merupakan selisih antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan anggaran fleksibel biaya overhead pabrik pada kapasitas standar. Rumusnya yaitu ST sama dengan BOPS dikali BTAN ditambah BPAS. Dengan keterangan ST sama dengan selisih terkendali, BOPS sama dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya, BTAN sama dengan biaya overhead pabrik tetap aktivitas normal, BPAS sama dengan biaya overhead pabrik variabel aktivitas standar. Dan jika BOPS dikali BTAN ditambah BPAS, maka ST tidak menguntungkan. Dan sebaliknya, jika BOPS lebih kecil dari BTAN ditambah BPAS, maka ST menguntungkan. Selanjutnya ada selisih volume. Selisih volume merupakan selisih antara anggaran fleksibel biaya overhead pabrik pada kapasitas standar dengan standar biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk. Rumusnya yaitu SP sama dengan AFKST dikurang KST dikali T. Dengan keterangan SP sama dengan selisih volume, AFKST sama dengan anggaran fleksibel biaya overhead pabrik pada kapasitas standar, KST sama dengan kapasitas standar, T sama dengan tarif total biaya overhead pabrik, KN sama dengan kapasitas normal. Jika KN lebih besar dari KST, maka SP tidak menguntungkan. Dan jika KN lebih kecil dari KST, maka SP menguntungkan. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode tiga selisih. Pada metode tiga selisih ini terdiri dari yang pertama, selisih pengeluaran. Selisih pengeluaran adalah selisih antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik kapasitas tetap dan variabel. Dengan rumusnya yaitu SA sama dengan BOPS dikurang KNX dikali TT dikurang KS dikali TP. Dengan keterangan SA sama dengan selisih pengeluaran, BOPS sama dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya, KN sama dengan kapasitas normal, TT sama dengan tarif tetap, TP sama dengan tarif variabel. Jika BOPS lebih besar dari AFKS, maka SA tidak menguntungkan. Dan jika BOPS lebih kecil dari AFKS, maka selisih pengeluaran menguntungkan. Yang kedua, selisih kapasitas. Selisih kapasitas merupakan selisih antara anggaran fleksibel biaya overhead pabrik dalam kapasitas sesungguhnya dengan tarif biaya overhead pabrik dalam kapasitas normal. Selisih ini umumnya disebabkan faktor eksternal di luar kendali manajer pabrik. Rumusnya yaitu SK sama dengan AFKS dikurang KS dikali T. Dengan keterangan SK sama dengan selisih kapasitas, AFKS sama dengan anggaran fleksibel biaya overhead pabrik pada kapasitas sesungguhnya, KS sama dengan kapasitas normal, dan T sama dengan tarif total biaya overhead pabrik. Selanjutnya, selisih efisiensi biaya overhead pabrik. Selisih ini merupakan selisih antara kapasitas biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik pada kapasitas standar. Rumusnya yaitu SEBOP sama dengan KS dikali T dikurang KST dikali T. Dengan keterangan KS sama dengan kapasitas sesungguhnya, SEBOP sama dengan selisih efisiensi biaya overhead pabrik, KST sama dengan kapasitas standar, dan T sama dengan tarif standar biaya overhead pabrik. Jika KS lebih besar dari KST, maka SEBOP tidak menguntungkan.
Dan jika KS lebih kecil dari KST, maka SE BOP menguntungkan. Yang ketiga ada metode 4 selisih. Pada metode 4 selisih ini yang pertama ada selisih pengeluaran. Selisih pengeluaran adalah selisih antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik kapasitas tetap dan variabel. Rumusnya yaitu SA sama dengan BOPS dikurang KNX kali TT dikurang KS kali TP. Dengan keterangannya yaitu SA sama dengan selisih pengeluaran, BOPS sama dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya, KN sama dengan kapasitas normal, TT sama dengan tarif tetap, TV sama dengan tarif variabel. Jika BOPS lebih besar dari AFKS, maka SA tidak menguntungkan. Dan jika BOPS lebih kecil dari AFKS, maka SA menguntungkan atau laba. Yang kedua ada selisih kapasitas. Selisih kapasitas merupakan selisih antara anggaran fleksibel biaya overhead pabrik pada kapasitas sesungguhnya dengan tarif biaya pabrik pada kapasitas normal. Selisih ini umumnya disebabkan faktor eksternal di luar kendali manajer pabrik. Dengan rumusnya yaitu SK sama dengan AFKS dikurang KS dikali T. Dengan keterangan SK sama dengan selisih kapasitas, AFKS sama dengan anggaran fleksibel biaya overhead pabrik kapasitas sesungguhnya, KI sama dengan kapasitas normal, T sama dengan tarif total biaya overhead pabrik. Yang ketiga ada selisih efisiensi biaya overhead pabrik variabel. Rumusnya yaitu SEBOPV sama dengan KS dikurang KST dikali TT. Dengan keterangannya yaitu SEBOPV sama dengan selisih efisiensi biaya overhead pabrik biaya overhead variabel. KS sama dengan kapasitas sesungguhnya untuk mengolah produk. KST sama dengan kapasitas standar untuk mengolah produk. TP sama dengan tarif variabel biaya overhead pabrik. Jika KS lebih besar dari KST, maka SE BOPV tidak menguntungkan. Dan jika KS lebih kecil dari KST, maka SE BOPV menguntungkan. Yang keempat ada selisih efisiensi biaya overhead pabrik tetap. Rumusnya yaitu SEBOPT sama dengan KS dikurang KST dikali TT. Keterangannya yaitu SEBOPT sama dengan selisih efisiensi biaya overhead pabrik tetap, KS sama dengan kapasitas sesungguhnya, KST sama dengan kapasitas standar, TT sama dengan tarif tetap biaya overhead pabrik. Jika KS lebih besar dari KST, maka SEBOPT tidak menguntungkan. Dan jika KS lebih kecil dari KST, maka SOBOPT menguntungkan. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kedua, yaitu PT Langit Sentosa menetapkan harga standar untuk bahan bakunya sebesar 5.000 per kilogram. Untuk menghasilkan satu unit produk dibutuhkan 0,1 kg. Pada awal periode terdapat barang dalam proses sejumlah 200 unit dengan tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan 30% biaya konversi. Produk jadi sebanyak 1.500 unit. Pada akhir periode terdapat 100 unit produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100% bahan baku dan 80% biaya konversi. Penggunaan bahan baku selama periode tersebut sebanyak 150 kg dan pembelian bahan baku sebanyak 180 kg dengan harga 5.200 per kilogram. Perhitungan selisih biaya bahan baku sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung unit ekuivalen. Unit ekuivalen bahan sama dengan PDB awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk jadi ditambah PDB akhir dikali tingkat penyelesaian. 200 dikali 100% ditambah 1.500 unit ditambah 100 dikali 100% sama dengan 200 ditambah 1.500 ditambah 100 sehingga didapat 1.800 unit. Standar penggunaan bahan baku yaitu 1.800 unit dikali 0,1 kg sama dengan 180 kg. Yang kedua, menghitung selisih harga bahan saat pembelian. SHB sama dengan HS dikurang HST dikali KS sama dengan 5.200 dikurang 5.000 dikali 180 kg sama dengan 200 dikali 1.800 kg sama dengan 36.000 dan dia rugi. Dia rugi karena HS-nya lebih besar dibandingkan HST. Yang ketiga itu menghitung selisih harga bahan saat pemakaian. SHB sama dengan HS dikurang HST dikali KS. 5.200 dikurang 5.000 dikali 150 kg sama dengan 200 dikali 150 kg sama dengan 30.000 dan dia rugi. Dia dikatakan rugi karena
HS-nya itu lebih besar dibandingkan dengan HST. Yang keempat yaitu menghitung selisih penggunaan bahan. SKB sama dengan KS dikurang KST dikali HST. 150 kg dikurang 180 kg dikali 5000. 30 kg dikali 5000 sama dengan 150.000 dan dia laba. Dia laba karena KST-nya lebih besar dibanding KS. Sekarang kita masuk ke dalam materi prosedur akuntansi sistem harga pokok standar. Terdapat dua metode akuntansi dalam sistem harga pokok standar, yaitu yang pertama, metode rancangan tunggal atau single plan. Karakteristik metode rancangan tunggal ini adalah yang pertama, akun produk dalam proses dicatat sebesar harga pokok standarnya. Yang kedua, selisih biaya dibuatkan akun tersendiri dan dicatat saat terjadi sehingga terjadi selisih dapat dianalisis. Yang kedua yaitu metode rancangan sebagian atau partial plan. Karakteristik metode rancangan sebagian ini adalah yang pertama, akun produk dalam proses didebit sebesar harga pokok sesungguhnya, dikredit sebesar harga pokok standarnya. Yang kedua, selisih biaya dianalisis pada akhir periode. Untuk contohnya yaitu Surya Gemilang memiliki biaya standar yang didasarkan pada kapasitas produksi normal sebesar 1000 unit dengan data sebagai berikut. Jenis biaya yang pertama, bahan baku dengan jumlah 2, satuan kilogram dengan harga 100 dengan jumlah 200, tenaga kerja langsung dengan jumlah 2, satuan jam harga 150 dengan jumlah 300, biaya per pabrik tetap dengan jumlah 2, satuan per jam harga 15 dan jumlah 30, biaya per pabrik variabel dengan jumlah 2, satuan jam dengan harga 10 dengan jumlah 20 sehingga dari penjumlahan semua biaya didapat 550. Biaya yang sesungguhnya terjadi bulan Maret 2020 sebagai berikut. Yang pertama, produk dalam proses awal bulan Maret 2020 sebanyak 100 unit dengan tingkat penyelesaian bahan baku 100% dan 40% biaya konversi. Yang kedua, produk yang telah diselesaikan sebanyak 900 unit. Yang ketiga, produk dalam proses akhir bulan Maret 2020 sebanyak 100 unit dengan penyelesaian 60% bahan baku dan 40% biaya konversi. Yang keempat, pembelian bahan baku sebanyak 2000 kg dengan harga Rp95, bahan baku tingkat yang terpakai sebanyak 1800 kg. Yang kelima, tenaga kerja langsung yang terpakai sebanyak 1700 jam dengan upah Rp155 per jam. Yang keenam, biaya per head pabrik sesungguhnya sebesar Rp55.000. Yang ketujuh, penjualan produk selama bulan Maret 2020 sebanyak 700 unit dengan nilai penjualan Rp455.000. Berdasarkan data pada entitas Surya Gemilang, maka dapat pencatatan sebagai berikut. Yang pertama, dengan metode rancangan tunggal. Yang pertama, akuntansi persediaan produk dalam proses atau awal. Perhitungannya yaitu tingkat penyelesaian dikali PDB awal dikali biaya standar per elemen biaya. BTKL sama dengan 40% dikali 100 unit dikali 300 sama dengan 12.000. BB sama dengan 100% dikali 100 unit dikali 200 rupiah sama dengan Rp20.000. BO sama dengan 40% dikali 100 unit dikali 60 rupiah sama dengan 2.400 sehingga didapat penjumlahannya yaitu 34.400. Sehingga didapat jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Maret 2020 PDB BB didebit sama dengan 20.000, PDB BTKL didebit sebesar 12.000, PDB BOP didebit sebesar 2.400 dan persediaan produk dalam proses dikredit sebesar 34.400. Yang kedua, akuntansi biaya bahan baku. Terdapat 3 metode untuk mencatat biaya bahan baku. Yang pertama, selisih harga bahan baku dicatat saat pembelian. Kita bahas yang pertama yaitu pada saat pembelian. Saat pembelian dicatat dengan akun persediaan bahan baku sebesar harga pokok standar di debit dan akun utang dagang atau pembelian kredit atau kas pembelian tunai sebesar harga pokok sesungguhnya di kredit. Selisihnya akan dicatat pada akun selisih harga. Contoh perhitungannya yaitu persediaan bahan baku sama dengan KS dikali HST sama dengan 2000 unit dikali 100 rupiah sama dengan 200.000 rupiah. Selisih harga sama dengan HS dikurang HST dikali KS sama dengan 95
dikurang Rp100 dikali 2.000 unit sama dengan Rp10.000. Utang dagang atau kas sama dengan KS dikali HS sama dengan 2.000 unit dikali Rp95 sama dengan Rp190.000. Surya Gemilang mencatat pembelian bahan baku baik tunai maupun kredit dengan jurnal. Pada tanggal 5 Maret 2020, persediaan bahan baku di debit sebesar 200.000, selisih harga di kredit sebesar 10.000, utang dagang atau kas di kredit sebesar 190.000. Selanjutnya pada saat pemakaian. Saat pemakaian bahan baku, akun produk dalam proses di debit sebesar harga pokok standar dan akun persediaan bahan baku di kredit sebesar kuantitas pemakaian bahan baku yang sesungguhnya. Contoh perhitungannya yaitu produk ekuivalen bahan 100 unit dikali 0% ditambah 900 unit dikurang 100 unit ditambah 100 unit dikali 60% sama dengan 860 unit. Kuantitas pemakaian bahan standar 860 unit dikali 2 kg sama dengan 1720 kg. PDB BBB 1720 kg dikali 100 sama dengan 172.000. Persediaan bahan terpakai 1.800 kg dikali Rp100 sama dengan Rp180.000. Selisih kuantitas 1.800 kg dikurang 1.720 kg dikali Rp100 sama dengan Rp8.000. Jurnal Surya Gemilang saat pembelian bahan baku yaitu pada tanggal 10 Maret 2020, PDB BB di debit sebesar 172.000, selisih kuantitas di debit sebesar 8.000, dan persediaan bahan baku di kredit sebesar Rp180.000. Untuk metode yang kedua itu selisih harga bahan baku dicatat saat pemakaian. Yang pertama saat pembelian. Metode ini tidak mencatat selisih pada saat pembelian, tetapi dicatat pada saat pemakaian. Saat pembelian, akun persediaan bahan baku di debit sebesar kuantitas sesungguhnya dan akun utang dagang di kredit sebesar kuantitas sesungguhnya. Contoh perhitungannya yaitu persediaan bahan sama dengan pembelian BB dikali KS dikali HS sama dengan 2.000 unit dikali Rp95 sama dengan Rp190.000. Sehingga didapat jurnal Surya Gemilang saat pembelian bahan baku yaitu pada tanggal 5 Maret 2020 persediaan bahan baku di debit sebesar Rp190.000 dan utang dagang atau kas di kredit sebesar Rp190.000. Yang kedua yaitu pada saat pemakaian bahan baku. Selisih dicatat saat pemakaian bahan baku. Saat pemakaian bahan, akun produk dalam proses di debit sebesar harga pokok standar dan akun persediaan bahan baku di kredit sebesar harga pokok sesungguhnya. Selisihnya akan dicatat pada akun selisih harga dan akun selisih kuantitas. Contoh perhitungannya yaitu PDB BB sama dengan KST dikali HST sama dengan 1.720 kg dikali Rp100 sama dengan Rp172.000. Persediaan bahan sama dengan KS dikali HS sama dengan 1.800 kg dikali Rp95 sama dengan Rp171.000. Selisih harga sama dengan HS dikurang HST dikali KS sama dengan Rp95 dikurang Rp100 sama dengan dikali Rp1.800 sama dengan Rp9.000. Selisih kuantitas sama dengan KS dikurang KST dikali HST sama dengan 1.800 kg dikurang 1.700 kg dikali Rp100 sama dengan Rp8.000. Jurnal Surya Gemilang untuk pencatatan pemakaian bahan baku, selisih kuantitas dan selisih harga bahan baku yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 PDB BBB di debit sebesar Rp172.000, selisih kuantitas di debit sebesar Rp8.000, selisih harga di kredit sebesar Rp9.000, persediaan bahan baku di kredit sebesar Rp171.000. Untuk metode yang ketiga yaitu selisih harga bahan baku dicatat saat pembelian dan pemakaian. Metode ini mencatat selisih harga pada saat pembelian. Saat pemakaian bahan selain mencatat selisih kuantitas juga mencatat pemindahan akun selisih harga bahan pembelian ke akun selisih harga bahan pemakaian. Contoh jurnalnya yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 persediaan bahan baku di debit sebesar Rp200.000, selisih harga di kredit sebesar Rp10.000,
Utang dagang atau kas dikredit sebesar 190.000. Jurnal pencatatan selisih kuantitas pada saat pemakaian bahan baku. Perhitungannya yaitu selisih harga bahan dipakai sama dengan HS dikurang HST dikali KS sama dengan Rp95 dikurang Rp100 dikali 180 unit sama dengan Rp9.000. Sehingga dapat jurnalnya yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 PDB BB didebit sebesar 172.000, selisih kuantitas didebit sebesar 8.000, persediaan bahan baku dikredit sebesar 180.000, selisih harga pembelian didebit sebesar 9.000, selisih harga pemakaian dikredit sebesar 9.000. Selanjutnya, akuntansi biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, pengakuan biaya gaji dan upah. Pencatatan pengakuan biaya gaji dan upah yaitu mendebit akun biaya gaji dan upah serta mengkredit akun utang gaji dan upah. Contoh perhitungannya, produksi ekuivalen konversi 100 unit dikali 60% ditambah 100 unit dikurang 100 unit ditambah 100 unit dikali 40% sama dengan 900 unit. Jam kerja standar 900 unit dikali 2 jam sama dengan 1.800 jam. PDB BTKL 1.800 jam dikali Rp150 sama dengan Rp270.000. Biaya gaji dan upah 1.700 jam dikali Rp155 sama dengan Rp263.500. Selisih efisiensi 1.700 jam dikurang 1.800 jam dikali Rp150 sama dengan Rp15.000 dan dia laba. Selisih tarif Rp155 dikurang Rp150 dikali 1.700 jam sama dengan Rp8.500 dan dia rugi. Sehingga didapat jurnal pada saat pengakuan gaji dan upah yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 biaya gaji dan upah didebit sebesar Rp263.500, utang gaji dan upah dikredit sebesar Rp263.500. Selanjutnya yang kedua, pembebanan biaya gaji dan upah. Saat pembebanan biaya gaji dan upah ke proses produksi, akun PDB BTKL didebit sebesar biaya tenaga kerja standar dan dikredit sebesar biaya tenaga kerja sesungguhnya pada akun biaya gaji dan upah. Selisih dari kedua akun tersebut dicatat pada akun selisih tarif dan selisih efisiensi. Contoh jurnalnya yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 PDB BTKL didebit sebesar Rp270.000, selisih tarif didebit sebesar Rp8.500, selisih efisiensi dikredit sebesar Rp15.000, biaya gaji dan upah dikredit sebesar Rp263.500. Selanjutnya, akuntansi biaya overhead pabrik. Akuntansi BOP terdapat pencatatan BOP sesungguhnya dan pembebanan BOP. Yang pertama, BOP sesungguhnya. Saat pencatatan pemakaian bahan penolong yang merupakan unsur BOP sesungguhnya, didebit pada akun BOP sesungguhnya dan dikredit pada akun persediaan bahan penolong dengan biaya yang sesungguhnya. Yang kedua, pembebanan BOP. Pembebanan BOP dalam proses produksi dicatat pada akun PDB BOP didebit sebesar BOP standar dan dikredit akun BOP sesungguhnya sebesar BOP yang sesungguhnya. Selisihnya dicatat pada akun selisih terkendali dan akun selisih volume. Contoh jurnalnya yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 BOP sesungguhnya didebit sebesar Rp55.000, persediaan bahan penolong dikredit sebesar Rp55.000. Pembebanan BOP sesungguhnya ke dalam proses produksi. Contoh perhitungannya, produksi ekuivalen konversi 100 unit dikali 60% ditambah 900 unit dikurang 100 unit ditambah 100 unit dikali 40% sama dengan 900 unit. Kapasitas standar 900 unit dikali 2 jam sama dengan 1.800 jam. BDP BOP 1.800 jam dikali Rp25 sama dengan Rp45.000. Sehingga dapat jurnalnya yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 PDB BOP didebit sebesar Rp45.000, selisih BOP didebit sebesar Rp10.000, BOP sesungguhnya dikredit sebesar Rp55.000. Selanjutnya dengan dua selisih perhitungannya yaitu produksi ekuivalen konversi 100 dikali 60% ditambah 100 dikurang 100 ditambah 100 dikali 40% sama dengan 900 unit.
kapasitas standar sama dengan produk jadi dikali JST sama dengan 900 unit dikali 2 jam sama dengan 1800 jam. PDB BOP sama dengan KST dikali T sama dengan 1800 jam dikali Rp25 sama dengan Rp45.000. Selisih terkendali sama dengan BOPS dikurang BTAN ditambah BVAS sama dengan 55.000 dikurang 2.000 dikali 15 ditambah 1.800 dikali 10 sama dengan 7.000 dan dia berada rugi. Selisih volume sama dengan KN dikurang KST dikali TT sama dengan 2.000 dikurang 1.800 dikali Rp15 sama dengan Rp3.000 dan dia berada di rugi. Sehingga didapat jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong dan pembebanan BOP dengan model 2 selisih, yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 BOP sesungguhnya didebit sebesar Rp55.000, persediaan bahan penolong dikredit sebesar Rp55.000, PDB BOP didebit sebesar Rp45.000, selisih terkendali didebit sebesar Rp7.000, selisih volume didebit sebesar Rp3.000, dan BOP sesungguhnya dikredit sebesar Rp55.000. Selanjutnya 3 selisih, perhitungannya yaitu selisih anggaran sama dengan BPOPS sama dengan KM dikali TT tambah KS dikali TV sama dengan Rp55.000 dikurang 2.000 dikali 15 ditambah 1.700 dikali 10 sama dengan 8.000 dan dia berada di rugi. Selisih kapasitas sama dengan KN dikurang KS dikali TT sama dengan 2.000 dikurang 1.700 dikali Rp15 sama dengan Rp4.500 dan dia berada di rugi. Selisih efisiensi sama dengan KS dikurang KST dikali T sama dengan 1.700 dikurang 1.800 dikali Rp25 sama dengan Rp2.500 dan dia laba. Sehingga jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong dan pembebanan BOP dengan model 3 selisih, yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 BOP sesungguhnya didebit sebesar Rp55.000, persediaan bahan penolong dikredit sebesar Rp55.000, PDB BOP didebit sebesar Rp45.000, selisih anggaran didebit sebesar Rp8.000, selisih kapasitas Rp4.500 dan selisih efisiensi dikredit sebesar Rp2.500. BOP sesungguhnya dikredit sebesar Rp55.000. Sekarang untuk 4 selisih, jurnal yang dibuat Surya Gemilang untuk mencatat pemakaian bahan penolong dan pembebanan BOP dengan model 4 selisih. Perhitungannya yaitu selisih efisiensi variabel sama dengan 1.700 dikurang 1.800 dikali Rp10 sama dengan 1.000 dan dia berada laba. Selisih efisiensi tetap sama dengan 1.700 dikurang 1.800 dikali Rp15 sama dengan 1.500 dan dia laba. Sehingga didapat jurnalnya yaitu 10 pada tanggal 10 Maret 2020 BOP sesungguhnya didebit sebesar Rp55.000, persediaan bahan penolong dikredit sebesar Rp55.000, PDB BOP didebit sebesar Rp45.000, selisih anggaran didebit sebesar Rp8.000, selisih kapasitas didebit sebesar Rp4.500, selisih efisiensi variabel dikredit sebesar Rp1.000, selisih efisiensi tetap dikredit sebesar Rp1.500, dan BOP sesungguhnya dikredit sebesar Rp55.000. Selanjutnya akuntansi persediaan produk jadi. Jurnal Surya Gemilang untuk mencatat produk jadi adalah pada tanggal 31 Maret 2020 persediaan produk jadi didebit sebesar Rp495.000, PDB BBB dikredit sebesar Rp180.000, PDB BTKL dikredit sebesar Rp270.000, PDB BOP dikredit sebesar Rp45.000. Perhitungannya yaitu PDB BB sama dengan 900 dikali 200 sama dengan 180.000, PDB BTKL sama dengan 900 dikali 300 sama dengan 270.000, PDB BOP sama dengan 900 dikali Rp50 sama dengan 45.000, produk jadi sama dengan 900 dikali Rp550 sama dengan 495.000, BPP sama dengan 700 dikali Rp550 sama dengan 385.000. Sehingga jurnal untuk mencatat penjualan produk jadi dan harga produk barang yang terjual adalah pada tanggal 31 Maret 2020, kas atau piutang pada penjualan yaitu sebesar Rp455.000 dan beban pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar Rp385.000.
Selanjutnya yaitu akuntansi persediaan produk dalam proses atau akhir dengan perhitungan PDP BBB 100 dikali 60% dikali Rp200 sama dengan 12.000. PDP BTKL 100 dikali 40% dikali Rp300 sama dengan 12.000. PDP BOP 100 dikali 40% dikali Rp50 sama dengan 2.000. Maka jurnal untuk mencatat produk yang masih dalam proses pada akhir periode yaitu pada tanggal 31 Maret 2020 persediaan produksi dalam proses didebit sebesar 26.000, PDP BBB sebesar 12.000 dikredit, PDP BTKL sebesar 12.000 dikredit, PDP BOP 2.000 dikredit. Akuntansi selisih biaya. Metode rancangan tunggal mencatat dan menganalisis selisih saat terjadinya pembelian dan pemakaian bahan baku, pembebanan biaya gaji dan upah, dan pembebanan BOP ke produk. Pada akhir periode hanya mencatat penutupan selisih biaya. Perlakuan terhadap selisih biaya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, selisih biaya ditutup ke akun laba rugi. Contohnya, Jurnal Surya Gemilang untuk mencatat penutupan selisih biaya. Pada tanggal 31 Maret 2020, laba rugi berada di debit yaitu sebesar 2.500, selisih harga 9.000 di debit, selisih efisiensi 15.000 di debit, selisih kuantitas 8.000 di kredit, selisih tarif 8.500 di kredit, selisih terkendali 7.000 di kredit, dan selisih volume 3.000 di kredit. Yang kedua yaitu selisih biaya dialokasikan ke persediaan produk jadi, beban pokok penjualan, dan persediaan produk dalam proses dengan menggunakan dasar alokasi jumlah produksi ekivalen. Tingkat presentasi berdasarkan tingkat penyelesaiannya dan kapasitas yang diserap. Contoh perhitungannya yaitu Surya Gemilang mengalokasikan selisih biaya berdasarkan presentasi unit persediaan dan beban pokok penjualan. Dengan jurnal pada tanggal 31 Maret 2020, selisih harga 9.000 di debit, selisih efisiensi upah 15.000 di debit, selisih kuantitas 8.000 di kredit, selisih tarif upah 8.500 di kredit, selisih terkendali 7.000 di kredit, dan selisih volume 3.000 di kredit. Dengan keterangan persediaan produk dalam proses yaitu 100 unit dengan biaya bahan 60 unit sebesar 6% dan biaya konversi 40 unit sebesar 4%. Produk jadi 900 dikurangi 700 sama dengan 200. Dengan biaya bahan 200 unit sebesar 21% dan biaya konversi 200 unit sama dengan 21%. Beban pokok penjualan 700 unit sebesar 73% dan biaya konversi 700 unit sebesar 74%. Maka jika dijumlahkan biaya bahan sama dengan 960 unit dan biaya konversi sama dengan 940 unit. Tingkat penyelesaian barang dalam proses akhir yaitu biaya bahan baku 100 unit dikali 60% sama dengan 60 unit dan biaya konversi 100 unit dikali 40% sama dengan 40 unit. Selanjutnya menghitung pengalokasian selisih dengan keterangan selisih harga dengan nilai 9.000 dengan BPP minus 6.563, produk jadinya minus 1.875 dan persediaan BDP-nya minus 563. Jika ditotal sama dengan minus 9.000. Selisih kuantitas dengan nilai 8.000 dengan BPP 5.833, produk jadinya 1.667, persediaan BDP-nya Rp500, maka jika dijumlahkan sama dengan 8.000, selisih tarif dengan nilai 8.500, BPP-nya 6.330, produk jadinya 1.809,
persediaan BDP-nya Rp362, maka jika jumlahkan sama dengan 8.500. Selisih efisiensi dengan nilai 15.000, BPP-nya minus 11.170, produk jadinya minus 3.191, persediaan BDP-nya minus Rp638, maka jika jumlahkan sama dengan minus Rp15.000. Kemudian selisih terkendali dengan nilai 7.000, BPP-nya 5.213, produk jadinya 1.489, persediaan BDP-nya Rp298, maka jika jumlahkan sama dengan 7.000. Selanjutnya yaitu selisih volume dengan nilai 3.000 dengan BPP-nya 2.234, produk jadinya Rp638, persediaan BDP-nya Rp128, jika jumlahkan sama dengan Rp3.000. Maka jika ditotal untuk seluruh BPP sama dengan Rp1.877, total seluruh produk jadi sama dengan Rp536, total persediaan BDP sama dengan Rp86, dan jumlah keseluruhan nilai sama dengan Rp2.500. Jurnal untuk mencatat pengalokasian selisih biaya adalah pada tanggal 31 Maret 2022, beban pokok penjualan di debit 1.877, persediaan produk jadi di debit Rp536, persediaan barang dalam proses di debit Rp86, selisih harga 9.000 di debit, selisih efisiensi upah di debit 15.000, selisih kuantitas 8.000 di kredit, selisih tarif upah 8.500 di kredit, selisih terkendali 7.000 di kredit, selisih volume 3.000 di kredit. Yang selanjutnya yaitu menutup penghasilan dan beban. Akun penghasilan dan akun beban ditutup ke akun laba rugi. Contohnya yaitu Surya Gemilang mencatat penutupan penghasilan dan beban adalah pada tanggal 10 Maret 2022, penjualan di debit Rp455.000, beban pokok penjualan di kredit Rp385.000, laba rugi di kredit Rp70.000. Yang kemudian, metode rancangan sebagian. Yang pertama, akun persediaan produk dalam proses atau awal dengan jurnal 31 Maret 2020, PDP BBB di debit 20.000, PDP BTKL di debit 12.000, PDP BOP di debit 2.400. Persediaan produk dalam proses di kredit 34.400. Yang kedua yaitu akuntansi biaya bahan baku. Akuntansi biaya bahan baku terbagi menjadi 3. Yang pertama, selisih harga bahan baku dicatat saat pembelian dengan jurnal saat pembelian pada 5 Maret 2020, persediaan bahan baku di debit sebesar 200.000, selisih harga di kredit 10.000, utang dagang atau kas di kredit 190.000. Dengan contoh perhitungan, persediaan bahan yang dipakai 1.800 kg dikali Rp100 sama dengan Rp180.000. Jurnal saat pemakaian bahan yaitu pada tanggal 10 Maret 2020, PDP BBB di debit 180.000 dan persediaan produk dalam proses di kredit 180.000. Yang kedua, selisih harga bahan baku dicatat saat pemakaian dengan perhitungan persediaan bahan 2.000 kg dikali Rp95.000 sama dengan Rp190.000. Dengan jurnal pada 5 Maret 2020, persediaan bahan baku di debit 190.000,
Utang dagang atau kas dikredit sebesar 190.000. Yang kedua yaitu selisih harga bahan baku dicatat saat pemakaian. Contoh perhitungannya, yang pertama, persediaan bahan sebanyak 2000 kg dikali Rp95 sama dengan 190.000. Maka dimasukkan dalam jurnal pada tanggal 5 Maret 2020, persediaan bahan baku didebit 190.000, utang dagang atau kas dikredit sebesar 190.000. Dan contoh perhitungan yang kedua yaitu persediaan bahan sebanyak 1.800 kg dikali Rp95 sama dengan Rp171.000. Dengan jurnal pada 10 Maret 2020, PDP BBB didebit sebesar 171.000, persediaan bahan dikredit Rp171.000. Dan yang ketiga yaitu selisih harga bahan baku dicatat saat pembelian dan pemakaian. Jurnal untuk selisih harga bahan saat pembelian yaitu pada tanggal 5 Maret 2020, persediaan bahan baku didebit sebesar 200.000, selisih harga dikredit 10.000, utang dagang atau kas dikredit 190.000. Dan jurnal saat pemakaian pada tanggal 10 Maret 2020, PDP BBB didebit Rp180.000, persediaan bahan dikredit Rp180.000. Selisih harga saat pembelian didebit 9.000 dan selisih harga saat pemakaian dikredit 9.000. Akuntansi biaya tenaga kerja langsung. Jurnal yang dibuat Surya Gemilang pada saat pengakuan gaji dan upah yaitu pada tanggal 10 Maret 2020, biaya gaji dan upah didebit Rp263.500, utang gaji dan upah dikredit Rp263.500. Dan contoh perhitungannya yaitu biaya gaji dan upah 170 jam dikali Rp155 sama dengan Rp263.500. Jurnal yang dibuat Surya Gemilang untuk mencatat pembebanan gaji dan upah yaitu pada tanggal 10 Maret 2020, PDP BTKL didebit Rp263.500 dan biaya gaji dan upah dikredit Rp263.500. Akuntansi biaya overhead pabrik. Contohnya pada tanggal 10 Maret 2020, BOP sesungguhnya didebit Rp55.000, persediaan bahan penolong dikredit Rp55.000. PDP BOP didebit Rp55.000, BOP sesungguhnya dikredit Rp55.000. Yang selanjutnya yaitu akuntansi persediaan produk jadi. Contohnya, jurnal yang dibuat Surya Gemilang untuk mencatat dan mengakui produk jadi adalah pada tanggal 31 Maret 2020, persediaan produk jadi didebit Rp495.000, PDP BBB dikredit Rp180.000, PDP BTKL dikredit Rp270.000, PDP BOP dikredit Rp45.000. Dan jurnal jurnal Surya Gemilang untuk mencatat produk penjualan. Pada 10 Maret 2022, kas atau piutang didebit sebesar Rp455.000, penjualan dikredit Rp455.000. Beban pokok penjualan Rp385.000 didebit, persediaan produk jadi dikredit Rp385.000. Akuntansi persediaan produk dalam proses atau akhir. Surya Gemilang mencatat produk yang sampai akhir periode masih dalam proses dengan jurnal pada tanggal 10 Maret 2020, persediaan produk dalam proses didebit sebesar Rp26.000, PDP BBB dikredit sebesar Rp12.000, PDP BTKL Rp12.000 dikredit, PDP BOP dikredit Rp2.000. Kemudian
Akuntansi selisih biaya. Metode ini menganalisis selisih biaya pada akhir periode. Analisis digunakan untuk membandingkan barang dalam proses antara debit dan kredit. Jika debit lebih besar dari kredit, berarti selisih rugi. Sedangkan jika debit lebih kecil dari kredit, berarti selisih laba. Tahap yang pertama yaitu selisih biaya bahan baku. Pencatatan selisih bahan baku saat dibeli. Dengan contoh perhitungan, pencatatan PDB ke proses produksi di debit 20.000, pemakaian bahan baku sebesar 180.000 di debit. Jika dijumlahkan sama dengan 200.000. Kemudian pencatatan produk jadi di kredit 180.000, pencatatan persediaan PDP di kredit 12.000. Maka jika dijumlahkan sama dengan 192.000. Maka didapat selisih biaya BBB sama dengan laba sama dengan 8.000. Jurnal Surya Gemilang untuk mencatat selisih harga sebagai berikut, yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 selisih kuantitas di debit 8.000, PDP BBB di kredit 8.000. Kemudian pencatatan selisih harga bahan baku saat dipakai. Dengan contoh perhitungan, pencatatan PDP ke proses produksi di debit 20.000, pemakaian bahan baku di debit 171.000. Maka jika dijumlahkan sama dengan 191.000. Kemudian pencatatan produk jadi di kredit sebesar 180.000, pencatatan persediaan PDP di kredit 12.000. Jika ditotal sama dengan 192.000. Maka selisih biaya BB sama dengan 1.000 atau bisa disebut laba. Selanjutnya selisih biaya tersebut dianalisis menjadi selisih harga dan selisih kuantitas. Dengan perhitungannya yaitu selisih harga dengan menggunakan rumus HST dikurang HS dikali KS. 100 rupiah dikurang 95 rupiah dikali 1.800 kg sama dengan 9.000 rupiah. Bisa disebut laba karena HS lebih kecil dari HST. Selanjutnya yaitu selisih kuantitas sama dengan KST dikurang KS dikali HST. 1.800 dikurang 1.720 dikali 100 rupiah sama dengan 8.000. Bisa disebut rugi karena KS lebih besar dari KST. Maka jurnal yang didapat yaitu pada 10 Maret 2020 selisih kuantitas di debit 8.000, PDP BBB di debit 1.000, selisih harga di kredit 9.000. Kemudian pencatatan selisih harga saat dibeli dan dipakai. Dengan perhitungan pencatatan PDP ke proses produksi di debit Rp20.000, pemakaian bahan baku di debit Rp180.000. Maka jika dijumlahkan sama dengan Rp200.000. Kemudian pencatatan produk jadi di kredit sebesar Rp180.000, pencatatan persediaan PDP Rp12.000 di kredit. Maka jika dijumlahkan sama dengan Rp192.000. Selisih biaya BB sama dengan 8.000 atau bisa disebut laba. Maka jurnal yang didapat yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 selisih kuantitas di debit 8.000 dan PDP BB di kredit 8.000. Tahap kedua yaitu selisih biaya tenaga kerja. Contoh perhitungannya, pencatatan PDP ke proses produksi di debit 12.000, pemakaian bahan baku di debit 263.500, jika dijumlahkan sama dengan 275.500. Pencatatan produksi jadi di kredit Rp270.000, pencatatan persediaan PDP di kredit Rp12.000. Jika dijumlahkan
sama dengan Rp282.000. Maka selisih biaya yang didapat yaitu Rp6.500 dan bisa dikatakan laba. Selanjutnya, selisih biaya BTKL dianalisis menjadi selisih tarif dan selisih efisiensi. Perhitungannya yaitu selisih tarif sama dengan TS dikurang TST dikali JS sama dengan Rp155 dikurang Rp150 dikali Rp1.700 sama dengan Rp8.500 atau bisa dikatakan rugi karena TS lebih besar dari TST. Selanjutnya yaitu selisih efisiensi sama dengan JKS dikurang JKST dikali TST. 1.700 dikurang 1.800 dikali Rp150 sama dengan Rp15.000 atau bisa dikatakan laba karena JS lebih kecil dari JST. Maka jurnal yang didapat yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 selisih tarif di debit Rp8.500, PDP BTKL di debit Rp6.500 dan selisih efisiensi di kredit Rp15.000. Tahap ketiga yaitu selisih biaya overhead pabrik. Contohnya, jurnal Surya Gemilang untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik dengan dua selisih yaitu pada tanggal 10 Maret 2020 selisih terkendali di debit 7.000, selisih volume di debit 3.000, PDP BOP di kredit 10.000. Selanjutnya menutup selisih biaya. Tahap yang pertama yaitu selisih biaya ditutup ke akun laba rugi. Contohnya, jurnal Surya Gemilang untuk mencatat pemenuhan selisih biaya pada tanggal 31 Maret 2020, laba rugi di debit 2.500, selisih harga di debit 9.000, selisih efisiensi di debit 15.000, selisih kuantitas di kredit 8.000, selisih tarif di kredit 8.500, selisih terkendali di kredit 7.000, selisih volume di kredit 3.000. Tahap yang kedua yaitu selisih biaya dialokasikan ke persediaan produk jadi, beban pokok penjualan, dan persediaan produk proses. Contohnya yaitu Surya Gemilang mengalokasikan selisih biaya berdasarkan presentasi unit, persediaan, dan beban pokok penjualan. Jurnal untuk mencatat pengalokasian selisih biaya adalah pada tanggal 10 Maret 2020, beban pokok penjualan di debit Rp1.877, persediaan produk jadi di debit Rp536, persediaan barang dalam proses di debit Rp86, selisih harga di debit 9.000, selisih efisiensi upah di debit 15.000, selisih kuantitas di kredit 8.000, selisih tarif upah di kredit 8.500, selisih terkendali di kredit 7.000, dan selisih volume di kredit 3.000. Kemudian menutup akun penghasilan dan biaya ke akun laba rugi. Jurnal penutupan penghasilan dan biaya yaitu pada tanggal 31 Maret 2020, penjualan di debit Rp455.000, beban pokok penjualan di kredit Rp385.000, laba rugi di kredit Rp70.000. Baiklah, itulah beberapa pembahasan tentang materi sistem harga pokok standar. Sebagai kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu, sistem harga pokok standar adalah metode untuk menghitung biaya produksi suatu produk dengan menetapkan harga pokok rata-rata untuk setiap unit produk. Dalam sistem ini, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dihitung dan kemudian dibagi dengan jumlah produk yang diproduksi untuk menentukan harga pokok per unit. Keuntungan dari sistem harga pokok yang berguna dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen dalam membuat keputusan, karena biaya produksi yang ditetapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual yang wajar dan untuk mengevaluasi efisiensi produksi. Namun, kelemahan dari sistem standar harga pokok adalah bahwa perhitungan harga pokok per unit didasarkan pada estimasi biaya yang dapat mengakibatkan ketidakakuratan perhitungan biaya produksi sebenarnya,
Selain itu, sistem harga pokok standar tidak mempertimbangkan perbedaan biaya produksi yang sebenarnya dengan produksi biaya yang diestimasi dalam perhitungan harga pokok standar. Dalam penggunanya, sistem harga pokok standar dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengelola biaya produksi dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun, perlu diingat bahwa sistem ini tidak harus menjadi satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan harga jual produk atau membuat keputusan bisnis lainnya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang video pembelajaran dengan materi sistem harga pokok standar pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Sebelum video pembelajaran ini kami tutup, kami kelompok 6 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman dalam menonton video pembelajaran ini. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.